running Como ini kan sebagai klub bola, sebagai bisnis, bukan sebagai sarana buat pemilik klub atau buat owner-owner kita buat pamer atau ngangkat gengsi mereka. Mereka nggak tertarik sama sekali atas hal seperti itu. Jadi pasti apa yang kita lakukan adalah mencari pemain yang terbaik dan paling efisien buat klub ini. Mendingan kita mencoba mencari yang lebih nguntungin. Selain bantuin membina pelatih, mungkin menempatkan pemain timnas putri di tempat kita. Di situ gue nggak punya resiko, aman lah itu. Di situ bisa ngebantu sepak bola wanita tumbuh lebih cepat, dan fokus grup Jarum juga saat ini membantu pertumbuhan sepak bola wanita. Juga Pak Mirwan atas waktunya jam 6 pagi di London sekarang. Pasti pagi-pagi buta sekali. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya kepada grup Kompas untuk kesempatan wawancarain. Selamat banget atas keberhasilan fantastis grup Jarum dan Pak Mirwan membawa Como dari seri D hingga seri A. Pak, pertanyaan saya yang pertama, Pak Mirwan 5 tahun lalu ngobrol-ngobrol ke media, termasuk kepada saya juga di Jakarta Selatan gitu, Pak, bahwa grup Jarum ketika itu menebus suatu klub di Pegadaian, mulai dari atap yang terkelupas, pemain tanpa nggak ada pemain bahkan satupun, ada utang klub, banyak menumpuk, terus kemudian pandemi. Tapi Como berhasil promosi 3 kali Pak dalam 6 tahun tanpa belanja yang bisa dibilang angkanya fantastis. Bagaimana Pak Mirwan sendiri mendeskripsikan perjalanan klub ini dari dalam Pak? Ya pelan-pelan lah, mungkin jalannya kita pelan-pelan tapi Mm-mm. banyak salah, tapi pada akhirnya nyampe di jalan yang benar. Mungkin kayak gitu. Mm-mm. Eh, Pengalaman kita di Como ini sebenarnya kan waktu kita beli di seri D tahun Ya. 2019, cuman nggak 3 bulan mereka udah promosi. Jadi hoki lah itu. Kita belum ngapa-ngapain gitu kan. Lalu Oke. habis itu kita 2 tahun di seri C, tapi tahun pertamanya terhenti karena COVID. Hmm. Sehingga tahun kedua kita jadi seolah-olah kita dikasih waktu untuk memperbaiki kesalahan di tahun Hmm. pertama di seri C gitu kan. Jadi tahun keduanya kita promosi, lalu di seri B kita 3 tahun. Tahun pertama, tahun kedua mungkin itu tahun pertama belajar lah ngeliat kondisi gitu ya. Hmm. Tahun keduanya mungkin salah salah gerak tuh, mungkin salah, menurut saya salah salah langkah, dan tahun ketiga yang terakhir kemarin ini kita perbaikan, dan apa yang kita lakukan berhasil. Jadi mungkin kalau ditanya apa sih yang kita dari dalam rasanya gimana, kita belajar terus mungkin itu. Sambil belajar, terus kita mengambil langkah-langkah yang kalau gue bilangnya ada akuntabilitasnya, dan kebetulan berhasil. Mengarungi Serie A pasti memerlukan pemain yang eksepsional ya, mungkin yang nggak biasa ya. Seperti Pak Mirwan sendiri bilang ke Kompas, pemain yang siap tempur. Sejauh ini kan memang klub nggak belanja berlebihan di bursa transfer, dan wage bill kalian kalau dilihat kan mungkin sekitar 20 juta euro lebih sedikit dari Parma yang jadi juara Serie B. Sustainability selalu jadi kunci. Namun mengingat the big power of grup Jarum di belakang ini, apakah ada kemungkinan Como flexing nih di bursa transfer untuk mendatangkan high caliber players? Mengingat daya tariknya Como juga sebagai klub, karena baca-baca di La Provincia, Luka Modric kabarnya jatuh cinta dengan Lech Como. Ulang tahun istrinya dia rayakan di sana pada 2021, dia punya hubungan dekat dengan Fabregas. Mauro Icardi punya villa di Como juga, dan Jamie Vardy pastinya datang pada perayaan kemarin. Mungkin nggak sih Pak ada sedikit show of force gitu dari Como untuk mengarungi musim perdana di Serie A ini? Nggak mungkin sih. Kita Enggak. pasti coba Ya. selalu berjalan secara efisien ya, karena kita kan Oke. pertama-tama kita dijalankan sebagai perusahaan. Jadi bukan kita kita running Como ini kan sebagai klub bola, sebagai bisnis, Ya. bukan sebagai sarana buat pemilik klub atau buat owner-owner kita buat pamer atau ngangkat gengsi mereka. Mereka nggak tertarik sama sekali atas hal seperti itu. Jadi pasti apa yang kita lakukan adalah mencari pemain yang terbaik dan paling Oke. efisien buat buat klub ini. Seperti yang dilihat di bulan Januari waktu kita belanja pemain dadakan terakhir Ya. tuh untuk nge-push kita untuk promosi, yang kita pilih adalah pemain-pemain yang sudah punya pengalaman kaliber Serie A. Baik itu Ya. John Pierre Insame yang pernah main di Venezia sebelumnya dan top scorer di Liga Swiss gitu kan. Eh, Gabriel Strefetsa kita ambil dari Lecce, juga dia udah punya pengalaman Serie A. Eduardo Goldaniga dia sebagai center back juga punya apa namanya pengalaman di Serie A. Ya. Dengan penambahan 3 pemain itu berarti kita sekarang sudah punya 4 pemain yang punya pengalaman Serie A, 5 ditambah Baselli sama Verdi gitu kan. Mungkin usia mereka memang sudah lebih tua,
Tapi setidak-tidaknya mereka bisa membawa pengalaman yang sangat dibutuhkan di saat kita sebagai klub baru masuk ke seri A ini. Yang kita akan lakukan pasti mencoba mencari pemain-pemain efisien yang moga-moga harganya masih jauh di bawah pasar, tapi kualitasnya sudah bisa langsung bersaing di Serie A. Contohnya kemarin kita ngambil kapten timnas U21 Austria, Matthias Braunoder gitu kan. Kita ngambil dia, orang-orang di Italia nggak ada yang kenal dia itu siapa. Tapi kita menemukan dia dari data, kita analisa, kita namanya predictive modeling namanya. Kita lihat pertumbuhan dia dari 5 tahun terakhir dan 5 tahun ke depan kira-kira bakal seperti apa. Kita beli dia harga 180.000, tapi kita proyeksikan dalam waktu 2 tahun harga dia bisa sampai 4 sampai 5 juta gitu. Jadi itu yang strategi seperti itu yang kita lakukan. Kita udah beli back kanan baru dari Slovakia. Dia juga di timnas U21 Slovakia saat ini. Kovacic namanya. Kalau kalau kita hoki dia akan main di Eropa, di Piala Eropa tahun ini di Euro. Berarti harga dia pasti langsung akan naik lebih tinggi lagi. Tapi menurut kita dia akan menjadi bek kanan yang menarik juga ya. Karena sebagai bek kanan dia udah tahun lalu dia bisa melakukan 15 assist kalau nggak salah atau berapa tuh. So kita akan mencari kayak gitu-gitu pasti. Dalam pemberitaan di Kompas, Bapak bilang kecil kesempatan pemain Indonesia berkarir di Como. Kemungkinan Como akan lebih memilih pelatih dari Indonesia. Sudah ada kandidat, Pak, dan bagaimana cara memilihnya nanti, Pak, prosesnya? Saat ini kan udah ada Kurniawan di sana. Jadi kita kan ngelihat posisi seperti ini. Kita baru promosi. Di saat kita promosi ini kita harus mencari pemain yang siap tempur bisa main di Serie A. Dari kita lihat dari sisi evaluasi data dan semuanya, pemain Indonesia kalau masuk ke tempat kita pasti akan di bangku cadangan, bahkan mungkin nggak main sama sekali gitu loh. Ngapain? Ngerugiin pemainnya, tapi juga ngerugiin kita juga. Kita nggak punya pemain, kekurangan satu slot buat pemain. So pasti mungkin kalau kita udah mateng, kita bisa ngambil pemain Indonesia taruh di apa namanya di tim junior kita dulu gitu, biar dia bisa berkembang sebelum akhirnya bisa bisa uh, masuk ke tim utama. Tapi kita tahu juga pengalaman kita di Garuda Select selama ini pemain Indonesia begitu dibawa ke luar negeri biasanya nggak bisa adaptasi kalau sendirian. Berarti mereka mesti berdua atau bertiga. Kalau dia berdua atau bertiga habis langsung slot asing kita, pemain asing kita. Sehingga pada akhirnya kita akan punya 3 slot yang atau 2 slot yang dipakai oleh pemain Indonesia yang tidak akan main. Jadi kalau sekarang kita melakukan itu mustahil, kita merugikan diri sendiri dan apa namanya membatasi kemampuan kita untuk belanja di pasar transfer. Kenapa kita penting menjaga slot pemain asing dari luar Italia? Ya karena orang Italia tahu harga kita semua klub di sini perlu pemain Italia. Ada peraturan kalau lu masang pemain di bawah usia 23 atau 21 dari Italia, ada subsidi dari pemerintah apa dari liganya untuk kita mendapatkan dana tambahan gitu kan. Ya semua rebutan mencari pemain Italia sehingga harga pemain Italia naik semua ke atas. Untuk kita beli pemain Italia, wah kita kalah saing lah. Juventus, Atalanta, semua udah pemain bagus kalau lihat aja di Serie B, pemain muda yang bagus pasti punya tim Serie A. Sehingga kalau kita baru masuk mau rebutan pemain muda Italia, pasti kita kalah. Kita harus bisa ngelahirin sendiri. Sehingga untuk mencari pemain muda yang bagus, kita harus mencarinya lebih jeli gitu loh. Bener-bener mesti pakai pakai sistem yang cari yang murah, jangan sampai yang belum apa-apa gajinya udah 500.000 euro gitu kan. 7 miliar setahun, umurnya baru 17 tahun. Pusing lah. Nggak mungkin kita bisa kayak gitu. So, yang bisa kita lakukan sekarang, kita menggunakan Como menjadi tempat atau pusat bagaimana sepak bola Indonesia bisa belajar dari apa yang ada di situ dulu gitu. Makanya dari tahun lalu kita sudah mengajak Kurniawan untuk menjadi asisten pelatih di tempat kita. Dia sekarang asisten pelatih tim U19. Dengan adanya Ocean Robert sebagai technical director pasti akan dievaluasi lagi, dia akan ditempatkan di tim yang mana. Kita juga ngambil satu coach tahun lalu namanya Dani, gue lupa nama belakangnya siapa, gue manggilnya cuma Dani aja terus gitu. Dan dia dilatih untuk menjadi analis sepak bola, video analis, statistical analis, data analis. Dia benar-benar kita lagi training, kita bina untuk dia bisa menjadi lebih bagus di situ. Dan setahu gue kemarin karena dia bagus dia dipromosi dari U17 ke U19 juga. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu kita nggak masalah gitu loh. Pasti kita akan buka pintu lebar-lebar buat siapapun dari Indonesia yang kita anggap kompeten untuk melakukan hal itu. Gimana milihnya? Itu tergantung kita sama Erick Thohir ya, sama Pak Erick kita mau bakal gimana.
kita pasti akan kerjasama terus. Kayak besok tanggal 25 sampai tanggal 30 timnas U20 kan akan TC-nya di Komo. Kita bantukan, kita berikan mereka fasilitas, boleh pakai semua tempat lapangan latihan kita kasih restoran kita tanggung apa semua makanan, sarapan dan makan siang itu kita sediakan buat timnas Indonesia. Pokoknya jadi intinya gue lebih bisa saat ini membantu memberikan sharing resources. Yang pasti kalau langsung mengkarbitkan seseorang dari Indonesia kemari, bisa jadi bumerang buat dua-duanya. Kitanya rugi, dari orang dari Indonesia juga rugi. Apalagi gue ingat pengalamannya Kurniawan dulu kan sama Kurnia Sandi. Waktu ditaruh di Primavera, diambil dari Primavera, dititipkan supaya jadi cerita sukses yang sebenarnya cuma titipan, nggak bakal main juga. Kurniawan langsung menolak, dan dia akhirnya pergi main ke Swiss. Kurnia Sandi 1 tahun di Sampdoria, tapi cuman ya duduk-duduk aja, nggak ngapa-ngapain. Sama-sama rugi juga dua-duanya gitu kan. Ngapain? Mendingan kita mencoba mencari yang lebih nguntungin. Selain bantuin membina pelatih, mungkin menempatkan pemain timnas putri di tempat kita. Di situ gue nggak punya resiko, aman lah itu. Ya, timnas putri ya. Di situ bisa ngebantu sepak bola wanita bertumbuh lebih cepat, dan fokus grup Jarum juga saat ini membantu pertumbuhan sepak bola wanita sih. Masih terkait Indonesia, Pak. Kalau untuk soal jersey, apakah ada sesuatu Indonesianya, dan adakah kemungkinan juga pramusim di Indonesia, Pak, nantinya, Pak? Kalau Serie A. jersey tahun lalu yang dibikin kan masih Mas Didit ya. Didit Hmm. Hadi Prasetyo menjadi Oh iya, desainer iya. ya. Dia tetap menjadi desainer kita. Cuman tahun depan ini kita ganti supplier. Kalau tahun lalu tahun ini bekerja sama Area namanya. Tahun depan kita ganti kontrak kerjasama sama salah satu brand yang lebih besar deh, kasarnya gitu, lebih global. Gue belum bisa sebutin namanya. Tapi bulan Juli akan berjalan. Pokoknya kalau udah besar dunia paling cuma 2 ya. Pilih aja mana tuh kan, salah satu gitu. Tapi Mas Didi tetap akan melakukan desainnya juga. Kalau untuk pramusim, karena ini tahun pertama kita di Serie A, Iya. fokus kita adalah meningkatkan efektivitas program persiapan sebaik-sebaiknya. Jadi dari tim pelatih mereka minta pemusatan latihan 3 kali. Pertama ini kan liburan semua nih, suruh seneng-seneng dulu. Habis itu akan dipanggil untuk yang katanya light TC. Itu gue rasa di dekat-dekat sini aja, karena mereka biar nggak pergi terlalu jauh gitu kan. Lalu yang kedua mulai serius itu mungkin di bulan Juni atau akhir bulan Juni atau awal bulan Juli, dan yang terakhir menjelang musim mulai. Jadi kita ada tiga TC yang akan kita lakukan. Yang penting ketiga-tiganya itu kita perlu mereka diuji melawan tim-tim Eropa kasta tertinggi juga gitu ya, untuk mengukur pemain kita. Dan kita dalam posisi di mana gue harus ngelepas mungkin antara 12 sampai 17 pemain. Kita ada 27 pemain saat ini gitu kan, dan kita baru pasti yang inti tuh beberapa lah gitu. Dalam proses ini kita harus deket di Eropa, jadi kita nggak mungkin kemana-mana gitu loh, karena satu kita harus bisa kasarnya tukar guling pemain lah kalau perlu gitu kan, dengan klub-klub yang ada di sini. Berarti pemain-pemainnya harus dari sini semua. Kedua, dengan program 3 TC yang ketat itu tidak mungkin mereka bepergian jarak jauh, itu makan waktu dan makan energi. Jadi pasti semuanya pemusatannya di entah di mana sih, semua ya, mungkin di Spanyol kayak kita kemarin 2 kali di Marbella, mungkin ke Austria atau mungkin ke Swiss. Biasanya paling kayak gitu-gitu aja sih. GM-nya Como itu bilang Pak Hartono bersaudara itu sudah menunjukkan bahwa mereka bisa melakukan banyak hal lah di Como. Ini setelah menunggu 21 tahun, kemudian sekarang promosi lagi ke Serie A. Mimpi besarnya Como tuh apa sih Pak? Apakah punya ambisi untuk menjadi juara di Liga Italia? Ya seperti mungkin kalau kita bandingkan yang baru-baru ini aja deh, kita pernah kenal Chievo Verona ya, yang begitu promosi bisa langsung masuk ke papan atas. Kemudian yang belum lama ini juga ada Monza. Kebetulan Monza kan semacam klub apa ya? Klub tetangganya AC Milan lah. Kita nggak ngeliat Como sebagai klub bolanya aja ya. Kita ada 8 anak perusahaan di situ. Dan itu menjadi kayak apa? Kita bilangnya $1 billion
enterprise gitu loh. Ekosistemnya itu harus kita tingkatkan value-nya, baik itu dari sisi retail, dari sisi properti, dari sisi FMCG-nya, sisi akademinya. Kita punya kayak akademi sekolah bolanya juga yang kita lagi kembangkan di sana. Terus ada sisi fashionnya juga, Como Fashion. Terus kita mentargetkan intinya Como itu menjadi premium soccer tourism destination di dunia lah. Itu kalau dibilang misi kita apa, misi kita seperti itu. Target kita mana? Target kita Amerika sama Inggris ya, dan Eropa lainnya. Kenapa? Lake Como itu kan menjadi salah satu tempat paling sering dikunjungi di Eropa, di dunia saat ini. 40% pengunjungnya dari Amerika, dan mereka pengunjung yang kalau sekali spending itu hotelnya bisa bukan yang cuma $80 per malam. Mereka orang Amerika kalau datang ke Como tuh yang hotelnya yang $500 sampai $1.000-2.000 per malam gitu loh. Iya. Nah, gimana caranya kita bisa menarik mereka makin banyak lagi, dan saat mereka datang ke Lake Como, mereka melihat satu ekosistem yang saling menunjang sih itu. Jadi kita benar-benar ngebangun segala hal yang bisa meningkatkan eh, bisnis kita mencapai mission atau tadi itu, dari itu membangun stadion baru yang fokusnya lebih melayani tourism dengan banyak restoran di situ, banyak bar dan tempat-tempat untuk nongkrong lah kasarnya di situ. Jadi mungkin itu stadion pertama di Eropa yang konsepnya melayani tourism, bukan untuk melayani pertandingan gitu lah justru. Iya, iya. Jadi hal-hal seperti itu sih yang kita lakukan di sana yang akan jadi berbeda sih. Kalau untuk prestasi di lapangan, ya jangan terlalu terseok-seok lah kasarnya kayak gitu ya. Tapi pasti kita mentargetkan prestasi maksimal. Target kita musim ini kalau bisa menembus posisi 10, kalau bisa. Tapi kita nggak akan ambisi jor-joran sekali lagi, karena bos kita tidak perlu mengejar gengsi. Mereka pengen mengejarnya, ya ini kan kita pengen sukses bisnisnya juga gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau kita lihat Liga Italia Serie A itu semakin global lah, dengan banyak pemilik-pemilik asing di klub ya. Kita lihat di Asia sekarang di Serie A bahkan ada 2 sekarang, di Inter, di Como, dan mungkin ada rumor juga katanya ada klub ada pemilik Arab Saudi mau di AC Milan dan segala macam. Ini kalau dari Como sendiri, apa warna yang bisa diberikan oleh Como dari kepemilikan orang Indonesia ke dalam komunitas sepak bola Italia sendiri, Pak? Kalau gue nggak mikir sejauh sejauh itu. Kita kan ke sana, gue selalu berpikir kita ini kan kayak tamu di negara orang gitu loh. Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah mencoba melakukan kerjasama dengan klub-klub Serie A lainnya untuk saling mengangkat pamor sepak bola Italia gitu. Kita tahun lalu menjadi pemegang hak siar Serie B di beberapa negara di Amerika, di Inggris, dan juga di Asia Tenggara gitu. Ternyata kita cukup berhasil mengangkat pamor Serie B di Amerika dan di Inggris, sehingga sampai akhirnya untuk di tahun ke depan ini banyak klub-klub Serie A yang ngajak kita kerjasama lagi. Yang pertama Cagliari, jadi kita akan melakukan kayak partnership sama Cagliari untuk menjual soccer tourism bersama kita. Dan bahkan di bulan Juni nanti kita akan berangkat ke turnamen di Amerika, mengirim satu tim gabungan, tim junior kita gabung, Cagliari sama Como gitu kan. Kedepannya gue lihat kita akan nggak lama lagi menggandeng AC Milan juga untuk penjualan tiket atau paket wisata. Kalau orang datang berkunjung ke Milan, dia dapat tiket Como. Orang main ke Lake Como liburan bisa beli tiket Lake Como bareng sama tiket di Milan. Dari situ kita jual paket, bisa langsung terbang ke Cagliari. Kemungkinan besar kita juga akan melakukan hal yang sama dengan beberapa klub lain di Italia. Kita juga lagi banyak bicara mengenai inovasi-inovasi baru yang lagi akan kita coba terapkan bersama. Kita udah menggandeng pemilik Atalanta, Luca Percasi, untuk lakukan satu kerjasama lah. Stadion kita kerjasamanya bareng sama dia nantinya untuk pembangunannya dan semacamnya. So kita utamakan koordinasi dan kolaborasi ya. Gimana caranya kita bisa kerjasama nih klub-klub di Serie A dan Serie B untuk bisa meningkatkan kembali pamor sepak bola Italia.
Itu yang mungkin kita lakukan. Karena kita klub kecil, kita nggak punya ego, kita datang untuk mencoba saling melayani klub-klub yang lain. Dan alhamdulillah inisiatif yang kita lakukan ini disambut dengan sangat positif oleh pemilik-pemilik klub yang lain, termasuk siapa yang punya Gazzetta dello Sport itu si Urbano Cairo, pemiliknya Torino, ya. Torino, itu juga amat sangat positif sambungan dia ke jadi gue rasa makin banyak kolaborasi lah. Kita mungkin makin mempererat hubungan antar semua klub Italia. Ya. Pak Iwan sendiri menyebut bahwa Cesc Fabregas ini punya peran yang sangat besar dalam kesuksesan Como dalam promosi. Cuma kan kapasitas dia sebetulnya dua ganda gitu ya, Pak Irwan, sebagai investor dan juga sebagai asisten di sisi teknik gitu. Ini bagaimana kalau Pak Irwan menilai Fabregas ini menemukan batasannya dia, kapasitas dia sebagai investor dan juga sebagai asisten pelatih. Dia orangnya cerdas sekali ya, pinter sekali gitu kan. Saat ini dia asisten pelatih pun juga karena sertifikat untuk pelatih utamanya dia belum keluar. Ada si Ocean Roberts yang mengisi posisi itu tahun lalu. Namun sebagai pemilik klub kasarnya gitu ya, dia tidak sama sekali pernah menggunakan posisi itu untuk membawa maunya dia. Karena di saat itu dia tahu dia lagi perannya lagi jadi apa nih. Kalau dia lagi jadi asisten pelatih, ya gue jadi asisten pelatih. Dia tidak akan bilang, gue pemilik klub, lu jangan gini. Nggak mungkin. Di saat dia berunding sama tim scouting dan tim data kita untuk mereview pemain mana yang mau dia pilih, dia pasti juga tahu peran gue di saat ini sekarang lagi jadi tim teknis. Gue bukan pemilih, gue tidak bisa ngambil keputusan untuk mau beli yang mana. Dia bisa mengajukan pendapatnya saja. Jadi orang seperti dia menurut gue langka banget ya, nggak ada egonya, nggak ada sombongnya. Tapi tetap memberikan masukan-masukan yang amat sangat berharga. Dan ya benar, kontribusi dia itu paling besar di Como saat ini. Dia di bulan Oktober, kita lihat dari dia jadi pemain, dia berhenti bermain, dia jadi pelatih tim U19 dulu. Kita lihat di situ, dia tidak pernah komplain, dia jalanin semua peran. Dan di saat kita lihat tim kita waktu itu, ya apa ya kita bilangnya, trennya bukan tren yang kita inginkan. Kita minta dia memberikan visi dia, dan kita langsung yakin, percaya banget, ini visi yang kita mau, yang kita inginkan tuh visinya dia. Sehingga akhirnya kita rombak semua di klub untuk mengikuti visi dia. Sehingga bisa dibilang dia arsiteknya Como lah saat ini. Kalau buat kita sih sekarang, PR-nya sih surviving dulu aja gitu ya. Karena Atalanta aja perlu waktu 12 tahun untuk bisa jadi mateng di Serie A gitu. Nah, kita berharap dengan kita belajar dari yang lain-lain, kita bisalah jangan terlalu kita bisa bertahan di Serie A. Baru setelah itu punya fondasinya, kita perbaiki akademi kita perbaiki sistem pelatihan kita, sistem pendidikan pelatihnya juga. Baru kita bisa menjadi lebih bermanfaat buat sepak bola Indonesia juga gitu loh.